Selamat datang di channel Langit Hidam, tempat di mana kisah horor nyata Indonesia hidup kembali. Kalau kamu suka cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri, tekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan loncengnya dan siapkan dirimu, karena cerita ini tidak cocok untuk yang penakut. Cerita kali ini diambil dari kisah nyata 3 pendaki yang hilang selama seminggu di pegunungan Kalimantan. Mereka masuk ke hutan yang dipercaya sebagai wilayah gaib milik kaum Bunian. Tapi yang paling mengerikan bukan hanya itu. Mereka mengaku bertemu sosok mengerikan. Seorang ratu berwujud wanita cantik dengan tubuh ular raksasa. Salah satu dari mereka kembali dalam keadaan setengah waras. Satu orang hilang, dan satu lagi menghilang tapi masih terlihat di puncak setiap malam Jumat Kliwon. Cerita ini bukan dongeng, ini peringatan bahwa tidak semua yang terlihat di gunung itu berasal dari dunia manusia. Siap? Jangan lupa share kalau kamu berani, dan tulis di komentar, "Aku siap masuk hutan Bunian," karena cerita ini akan membawamu lebih dalam ke sisi gelap dunia yang tak terlihat. Bab 1. Pendakian yang terlalu tenang. Langit pagi itu begitu cerah ketika Dika, Arul, dan Reno memulai pendakian menuju Gunung Malai Gading, sebuah tempat terpencil di Kalimantan yang belum banyak dijamah orang. Menurut kabar warga lokal, hutan di gunung itu masih sangat perawan dan menyimpan banyak pantangan. Tapi bagi Dika, pemimpin kelompok sekaligus pendaki berpengalaman, cerita-cerita seperti itu hanya mitos belaka. Mereka membawa perlengkapan lengkap, peta topografi, GPS, dan logistik untuk 5 hari. Pendakian mereka memang tak biasa, bukan jalur wisata. Ini adalah rute lama yang konon pernah ditutup karena hilangnya beberapa pendaki puluhan tahun lalu. Tapi justru itu yang memancing rasa penasaran mereka. Setelah melewati kaki bukit dan menyeberangi sungai kecil, suasana mulai berubah. Hutan menjadi sangat hening. Tidak ada suara burung, serangga pun seakan menghilang. "Gila, ini hutan atau museum?" canda Reno sambil menyalakan kamera untuk dokumentasi. Tapi candaannya hanya disambut tatapan khawatir Arul yang sejak tadi merasa merinding tanpa alasan. Beberapa kilometer masuk, mereka menemukan jalan setapak kecil yang tidak ada di peta. Anehnya, jalur itu bersih seolah-olah sering dilewati seseorang. Meski merasa aneh, Dika memutuskan mengikuti jalur itu karena terlihat lebih mudah. Itulah awal dari semuanya. Saat malam pertama, mereka berkemah di dekat pohon besar yang daunnya berwarna keperakan aneh. Udara begitu lembab dan kabut turun cepat. Saat api unggun menyala, Arul sempat melihat bayangan wanita di antara pepohonan. Tapi ketika ia tunjukkan, tidak ada apa-apa di sana. "Kau kecapean," kata Dika, berusaha menenangkan. Tengah malam, suara gamelan terdengar samar. Arul terbangun dan membangunkan Dika dan Reno. Mereka semua mendengarnya, lembut, mengalun seperti dari kejauhan. Tapi tidak ada cahaya, tidak ada tanda kehidupan. Mereka memilih tetap di tenda, mencoba tidur sambil memendam takut. Esoknya, mereka melanjutkan perjalanan. Aneh, padahal mereka berjalan lurus, tapi mereka justru kembali ke tempat yang sama, pohon keperakan tadi. GPS tidak bergerak, kompas pun berputar tak tentu arah. Mereka mulai panik, tapi Dika mencoba tetap tenang. "Mungkin kita tersesat. Tenang, kita masih punya logistik." Namun saat mereka membuka tas logistik, makanan kering mereka mulai membusuk, padahal malam masih segar. Air minum juga menguap seolah menghilang. Itu membuat suasana makin tegang. Arul mulai yakin mereka bukan lagi di dunia biasa, tapi Dika keras kepala. "Jangan terlalu percaya hal gaib.
kita cuma lagi main psikologis," katanya. Menjelang sore, mereka bertemu sebuah gerbang kayu tua di tengah hutan. Bentuknya aneh, seperti gapura kerajaan kuno. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Di balik gerbang itu ada tangga batu yang menurun ke lembah berkabut. Reno yang saat itu memotret gerbang itu tiba-tiba muntah darah dan kameranya meleleh seperti terkena panas ekstrim. Ketiganya bingung, tapi anehnya setelah kejadian itu Reno seperti berubah. Ia tenang, matanya sayu dan terus menatap ke arah lembah seolah mendengar panggilan. "Kalian gak dengar suara perempuan itu? Dia memanggilku," katanya pelan. Dika dan Arul saling berpandangan. Ini bukan sekedar pendakian lagi. Mereka sudah melewati batas yang tak terlihat. Dan mereka tahu gerbang itu bukan untuk manusia biasa. Tapi saat mereka memutuskan untuk kembali, jalan di belakang sudah berubah menjadi hutan lebat yang tak mereka kenali. Tak ada jejak kaki, tak ada peta yang sesuai, dan kabut yang tadinya tipis kini menebal sampai terasa seperti tinding. Bab 2. Gerbang tanpa jalan pulang. Langit di atas mereka tidak lagi tampak. Kabut putih pekat menggulung seperti ombak laut yang datang perlahan, menyelimuti hutan dengan sunyi yang menekan dada. Dika, Arul, dan Reno berdiri terpaku di depan gerbang kayu tua yang berdiri tidak masuk akal di tengah hutan perawan. Ukirannya rumit, penuh simbol yang belum pernah mereka lihat. Simbol itu menyala samar, seperti bara api saat disentuh kabut. "Ini bukan gerbang biasa," bisik Arul. Matanya terus mengamati detail ukiran. Dika hanya mengangguk pelan. Ia tidak lagi menolak kenyataan bahwa ini bukan pendakian biasa. Reno diam, wajahnya pucat. Ia memegang kamera yang kini hitam dan meleleh di sisi lensa, seperti terbakar dari dalam. Namun anehnya, ia terus tersenyum tipis, seperti sedang menunggu sesuatu. Dengan langkah berat, mereka melewati gerbang itu. Begitu mereka menginjak anak tangga pertama, udara berubah dingin seketika. Suara daun-daun dan ranting menghilang, bahkan langkah kaki mereka sendiri terdengar seperti diredam tanah. Di bawah, tampak jalan batu memanjang ke arah lembah yang tertutup kabut, dengan jejeran pepohonan tinggi yang terlihat seperti pagar hidup. Di pertengahan tangga, Reno berbisik pelan. "Kita sudah dekat. Aku bisa mendengarnya." Saat Dika bertanya siapa yang ia maksud, Reno hanya menatap kosong ke depan, lalu tersenyum. Saat mereka tiba di dasar lembah, sebuah pemandangan ganjil menyambut. Sebuah perkampungan tua berdiri di sana. Rumah-rumah panggung dari kayu gelap, beratap rumbia berdiri sunyi tapi bersih, seperti masih dihuni. Anehnya, tidak ada satupun manusia terlihat. Namun mereka merasakan seolah ada ribuan pasang mata memperhatikan dari balik kabut dan pohon. Arul mulai menggigil. "Kita harus balik, sekarang juga," katanya. Tapi saat mereka menoleh, tangga yang mereka turuni tadi sudah tidak ada. Di belakang hanya tembok akar dan semak belukar setinggi dada, seperti mereka tak pernah datang dari sana. Mereka tak punya pilihan selain berjalan masuk ke perkampungan itu. Setiap langkah seperti menembus dimensi lain. Dedaunan tak bersuara, udara terasa padat dan aroma dupa mengambang samar di udara. Di tengah kampung, mereka melihat sesuatu yang membuat dada mereka sesak. Sebuah panggung upacara besar berdiri di depan lapangan tanah dengan patung ular besar melingkar di atasnya. Di sekelilingnya,
Ratusan lilin menyala dalam barisan rapi, dan tepat di tengah panggung ada singgasana kosong. Reno tiba-tiba maju tanpa bicara, lalu duduk bersila di depan singgasana itu. Ia menunduk dan berbisik, "Aku siap menerima." Dia memanggilku. Dika dan Arul menariknya, tapi tubuh Reno berat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Saat itulah terdengar suara lembut mendayu, seolah menyanyikan mantra. Dari balik kabut muncul sosok wanita berbaju panjang perak, berkilauan seperti sisik, wajahnya pucat namun sangat cantik. Rambutnya panjang menyapu tanah, tapi tubuh bagian bawahnya bukan manusia. Ia melayang perlahan membawa keheningan yang mencekam. Matanya menatap lurus pada Reno. Arul mundur, Dika ikut mematung. Mereka tak bisa bicara. Sosok itu berjalan melewati mereka. Angin dingin menyapu wajah mereka saat ia melintas, dan saat ia sampai di depan Reno, ia mengelus kepala pemuda itu dengan tangannya bersisik, lalu tersenyum. "Dia sudah menjadi milikku," ucapnya dengan suara bergema, meski bibirnya nyaris tak bergerak. Tiba-tiba, seluruh perkampungan bergoyang pelan, kabut berubah menjadi lingkaran-lingkaran berputar, tanah bergetar, dan mata-mata tak kasat mata mulai terlihat di balik jendela-jendela rumah. Mereka tak berbicara, hanya menyaksikan. Dika menarik Arul mencoba lari, tapi kaki mereka berat seperti ditanam di tanah. Udara menjadi padat dan berputar seperti pusaran. Saat mereka hampir jatuh, sebuah tangan tua meraih bahu mereka dari belakang. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan sorban kusut berdiri di sana. Matanya terang seperti kuning emas. "Kalian masih bisa pulang kalau belum menandatangani perjanjian darah," katanya. Lalu ia menunjuk ke arah utara di mana cahaya samar menyala seperti obor dalam kabut. Tanpa pikir panjang, Dika menyeret Arul mengikuti arah itu, meninggalkan Reno yang kini duduk pasrah di hadapan sosok wanita ular, ratu dari dunia yang bukan milik manusia. Bab 3. Jalan pulang yang palsu. Dika dan Arul berlari membelah kabut menuju cahaya samar yang ditunjukkan lelaki tua tadi. Napas mereka memburu, langkah kaki seperti melangkah di lumpur walau tanahnya keras. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling mereka. Bisikan, lolongan, bahkan jeritan tertahan seperti dari jauh tapi dekat sekaligus. Tapi yang paling mencekam adalah suara gamelan lembut yang terus mengiringi langkah mereka, seolah suara itu tahu kemana mereka akan pergi. Tiba-tiba, kabut terbelah. Mereka mendapati sebuah jembatan gantung kuno terbentang di atas jurang gelap, dengan lentera-lentera minyak tergantung berayun pelan di sisi-sisinya. Tak ada angin, tapi lentera bergoyang sendiri, seperti digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Tanpa ragu, mereka menyeberang. Di tengah jembatan, Arul berhenti mendadak. Di bawahnya, dari jurang pekat muncul ribuan mata merah menyala seperti bara. Terdengar suara-suara berbisik, kali ini lebih jelas. "Kalian datang terlalu dalam, kalian harus tinggal." Dika menarik Arul dengan paksa hingga mereka mencapai sisi seberang. Di sana, kabut menghilang. Mereka berdiri di sebuah hutan yang tampak lebih normal. Matahari bersinar samar, suara burung terdengar, dan angin berembus pelan.
Sejenak mereka berpikir telah keluar dari dunia bunian. Namun saat mereka menoleh ke belakang, jembatan itu sudah tidak ada. Yang ada hanya hutan lebat dan sunyi kembali. "Kita selamat, Dik?" tanya Arul dengan suara bergetar. Dika tidak menjawab, ia hanya memandang ke tanah dan melihat jejak kaki mereka yang aneh. Tak ada bayangan mereka. Tubuh mereka tidak memantulkan cahaya matahari. Mereka berjalan kembali mengikuti aliran sungai, berharap bertemu jalur awal pendakian. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin aneh semuanya. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai berubah bentuk, batangnya bengkok tak wajar, daunnya seperti kertas kering yang bersuara keras jika disentuh. Mereka tak mengenali apapun. Di kejauhan, mereka melihat sebuah pos peristirahatan, bangunan kayu sederhana dengan bendera pendakian yang berkibar di sana. Dika dan Arul berlari ke sana, senang setengah mati. Tapi saat mereka masuk ke dalam, tempat itu kosong. Lebih dari itu, meja-mejanya ditutupi debu tebal seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Namun pada salah satu meja ada 3 buku log pendaki dan nama mereka bertiga sudah tertulis lengkap dengan tanggal pendakian 3 tahun yang lalu. "Ini nggak mungkin, kita baru naik 3 hari lalu," teriak Dika. Arul mengambil ponselnya. Tak ada sinyal, baterai penuh, tapi jam dan tanggal menunjukkan tahun yang berbeda, 2028. Padahal mereka mulai mendaki di tahun 2025. Suara pintu kayu berderit terdengar. Mereka menoleh. Seseorang berdiri di luar. Seorang wanita paruh baya dengan wajah pucat dan sorot mata kosong. Ia mengenakan pakaian kuno dan hanya berdiri diam menatap mereka. "Kalian tidak seharusnya kembali," katanya pelan, lalu berbalik dan menghilang begitu saja tanpa suara. Dika dan Arul kini benar-benar takut. Mereka meninggalkan pos itu dan terus berjalan mengikuti cahaya matahari yang terus berubah arah. Di tengah perjalanan, mereka kembali melihat Reno. Ia berdiri di tengah hutan, mengenakan pakaian serba putih, tersenyum tenang. Tapi anehnya, tubuhnya tembus cahaya. "Kenapa buru-buru pergi?" ucapnya. "Dia masih menunggumu, Arul." Tiba-tiba, Arul pingsan. Dika menggendongnya sambil berteriak memanggil, namun suaranya seperti terpantul kembali. Tak ada gema. Hutan mengurungnya, dan saat ia kembali ke jalur sungai, airnya mengalir ke atas, melawan gravitasi. Hutan ini bukan dunia manusia. Semua yang logis tak berlaku lagi. Malam turun cepat. Dika membaringkan Arul di bawah pohon besar dan menyalakan api kecil, tapi tak ada yang terbakar. Kayu-kayu di sana seperti menolak menyala. Suara-suara mulai datang lagi, tapi kali ini berupa nyanyian, lagu pengantar tidur dari banyak suara perempuan. Di kegelapan itu, sesosok tubuh melata perlahan. Tubuh wanita tapi dari pinggang ke bawah berbentuk ular besar. Sisiknya berkilau perak, matanya terang kehijauan, dan senyumnya membawa maut. Ia berdiri hanya beberapa meter dari mereka. "Kalian sudah melihatku, berarti kalian milikku," bisiknya. Arul tersentak bangun, tapi matanya kini berbeda, penuh kabut dan tak mengenal Dika. Ia hanya menatap sang ratu ular dengan tunduk, lalu berjalan mendekat tanpa suara.
Dika mencoba menahan Arul, namun tubuhnya terpental seolah ditolak oleh kekuatan gaib. Saat ia bangkit lagi, keduanya telah menghilang. Hanya suara tawa lembut yang tersisa di angin malam. Kini Dika sendirian, dan hutan bunian belum selesai dengannya. Bab 4. Kembali tapi tidak pernah pulang. Dika terbangun di tengah hujan ringan. Cahaya fajar menembus tipis melalui sela-sela dedaunan lebat, membasahi wajah dan tubuhnya yang lusuh. Ia tidak tahu berapa lama ia tertidur, tapi tubuhnya kaku seperti batu. Di sekelilingnya, hutan tampak seperti kembali normal. Suara burung terdengar, aliran air sungai mengalir pelan, dan udara pagi membawa aroma tanah yang nyata. Tapi perasaan asing masih menggantung di dadanya, seperti ia belum benar-benar keluar dari dunia bunian. Ia berdiri perlahan, tubuhnya menggigil. Tidak ada jejak Arul, tidak ada Reno, tidak ada tanda-tanda kampung aneh, pohon-pohon berukir, atau jembatan setan. Yang ada hanya jalan setapak dan kabut yang mulai surut. Ia mengikuti insting, menuruni lereng bukit yang tampak seperti jalur lama. Beberapa jam kemudian, ia mendengar suara deru mesin, truk logistik milik warga lokal. Dika tersungkur ke jalan tanah di pinggir jalur. Pengemudi truk terkejut melihatnya dan segera membantunya naik. Mereka membawanya ke pos pendakian bawah. Namun saat ia ditanya dari mana asalnya dan siapa namanya, wajah-wajah para relawan dan petugas langsung berubah pucat. Dika, kau hilang 3 tahun lalu bersama 2 temanmu. Waktu itu kami sudah mencari kalian berminggu-minggu. Kamu dinyatakan meninggal, ucap salah satu petugas sambil memegang bahunya. Dika gemetar. Ia melihat pantulan wajahnya di kaca jendela. Tampak lebih tua dari yang ia ingat. Rambutnya beruban di bagian pelipis, kulitnya lebih gelap, matanya dalam dan suram. Seolah ia benar-benar telah melewati waktu bertahun-tahun dalam sekejap. Ia dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hasil medisnya menyatakan ia sehat, namun tak bisa menjelaskan perubahan biologisnya yang seolah menua lebih cepat. Saat ia mencoba mencari keluarga Arul dan Reno, ia dibawa ke sebuah makam massal kecil di belakang pos pendakian. Kami hanya temukan pakaian dan sisa logistik kalian. Tubuh kalian tak pernah ditemukan, kata seorang petugas dengan lirih. Dika berdiri mematung di depan batu nisan bertuliskan 3 nama mereka, lengkap dengan tanggal hilang, 14 Juni 2005. Hari ini adalah Agustus 2008. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia mencoba kembali ke rumah orang tuanya, tapi tak ada yang mengenalnya. Rumahnya sudah dijual. Ibunya telah meninggal 2 tahun lalu karena tekanan batin kehilangan anak tunggalnya. Dika berjerit di jalanan, namun tak seorang pun percaya siapa dirinya. Ia membawa identitas, tapi semuanya sudah kadaluarsa dan tak berlaku lagi. Seminggu kemudian, ia mendatangi posko pendakian untuk mencari jawaban. Ia ingin kembali ke gunung itu, menelusuri jejak yang ia ingat. Tapi tidak ada satupun jalur yang sesuai. Hutan yang ia kenal seolah telah berubah bentuk. Bahkan jalur menuju gerbang kayu yang dulu mereka lewati, kini menjadi tebing terjal. Setiap malam Jumat Kliwon, ia kembali ke kaki gunung, duduk di dekat pos menatap ke arah puncak. Ia sering mendengar suara gamelan dari kejauhan, sama seperti saat itu. Suara itu kini menembus dinding waktunya. Ia yakin Arul dan Reno masih ada, tapi bukan lagi di dunia ini. Sampai suatu malam, seseorang mendatanginya. Seorang wanita muda berpakaian tradisional datang membawa dupa. Wajahnya pucat, matanya tajam. "Reno menitipkan pesan," katanya lirih. "Kau harus kembali sebelum kabut bulan ke-13.
atau semuanya akan hilang. Dika mencoba mengejar wanita itu, tapi ia menghilang di antara pepohonan. Ia kini benar-benar yakin bahwa pintu antara dunia manusia dan bunian belum tertutup sepenuhnya. Tapi jalan menuju ke sana tidak bisa dipaksa. Harus ada panggilan atau perjanjian baru. Sejak saat itu, Dika tinggal di desa kecil di kaki gunung, hidup seperti orang gila di mata warga. Ia menulis semua yang ia alami, menggambar wajah Ratu Ular dan menandai waktu setiap kali kabut turun di malam hari. Tapi yang paling menakutkan, sejak malam terakhir ia naik gunung, ia tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam mimpinya dipenuhi suara Reno yang berkata, "Kau masih punya waktu, tapi bukan untuk menyelamatkan kami, melainkan untuk menggantikan." Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, saat langit memerah dan kabut mulai turun, Dika berjalan lagi ke arah hutan. Sendirian. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat dan lebih tebal dari pekan sebelumnya. Bulan menggantung bulat dan merah di langit seperti mata dewa yang menyala. Dika berjalan dengan pakaian putih sederhana, membawa dupa dan keris kecil. Sebuah benda warisan leluhurnya yang dulu digunakan untuk melindungi dari gangguan tak kasat mata. Kini ia menggunakannya bukan untuk bertahan, tapi sebagai persembahan. Langkah kakinya tak ragu. Ia sudah tak takut. Mungkin karena hidupnya di dunia nyata tak lagi punya arti. Tak ada rumah, tak ada keluarga, tak ada identitas. Yang ia punya hanya pertanyaan dan kenangan tentang dua sahabatnya yang tak pernah kembali. Ia tiba di titik pertama, di mana ia dulu menemukan gerbang kayu tua. Dan benar saja, saat jam menunjukkan pukul 2:13, kabut mulai berputar membentuk pusaran. Tanah bergetar pelan, dan suara gamelan terdengar perlahan seperti menariknya kembali. Dari balik pepohonan muncul siluet gerbang kayu itu. Ukirannya sama, nyalanya merah samar. Dika melangkah masuk tanpa ragu. Dunia berubah seketika. Udara menjadi berat, waktu melambat. Ia kembali ke kampung itu, tapi kampung itu kini tak lagi sunyi. Ratusan orang berdiri diam. Semuanya berpakaian putih bersih. Mereka tak berbicara, tapi tatapan mereka mengikuti setiap gerakannya. Saat Dika melewati mereka, mereka perlahan menunduk, seolah menghormatinya. Di tengah lapangan upacara, singgasana ular besar itu berdiri lagi, namun kini tidak kosong. Duduk di sana adalah Ratu Ular, lebih indah dan mengerikan dari yang ia ingat. Rambut hitamnya seperti air yang mengalir. Kulitnya putih mengkilap dengan sisik-sisik perak yang berkilau lembut. Dan matanya penuh kekuasaan. "Dika," ucapnya. Lembut tapi menggema. "Akhirnya kau kembali. Kami menunggumu." Dika menunduk. "Aku datang bukan untuk berperang, tapi untuk menggantikan." Ratu Ular tersenyum. "Reno sudah menjadi bagian dari kami. Arul masih menolak, tapi kau membawa darah tua. Kami butuh ikatan baru, perjanjian baru." Tanpa banyak kata, Ratu melingkarkan ekornya ke arah panggung. 3 kursi batu terbentuk dari tanah, dan duduklah 3 sosok. Reno, wajahnya tenang, senyumnya teduh. Arul, matanya kosong, tubuhnya terikat rantai halus yang menyatu dengan tanah. Dan 1 kursi kosong untuk Dika. Ratu melambaikan tangan. Dari kabut muncul perempuan bunian, para pelayan dan putri dari alam gaib. Salah satu di antara mereka menghampiri Dika, membawa bejana emas berisi cairan hijau terang. "Minumlah,
dan kau akan menjadi milik kami selamanya. Tangan Dika gemetar saat menerima bejana itu. Di balik punggungnya, keris kecilnya terasa panas. Ia tahu, sekali ia minum, ia tak akan pernah bisa kembali. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara nyanyian ibu kandungnya, suara yang sering ia dengar saat kecil. Ragu menyeruak, hatinya terbelah. Apakah ini peringatan atau hanya tipuan bunian? Ratu Ular melihat keraguan itu, matanya menyipit. Jangan biarkan bayangan masa lalu mengganggu pilihanmu, Dika. Dunia kalian sudah menolakmu, tapi kami memberimu takdir. Dalam sekejap, kabut bergolak. Ratu berdiri, tubuhnya membesar dan melingkar. Minum, atau kami ambil jiwamu. Reno berbisik. Dika, jika kau ingin mengerti semuanya, kau harus masuk sepenuhnya. Tapi Dika tak menjawab. Ia memejamkan mata, menggenggam kerisnya kuat-kuat, lalu menikam bejana itu hingga pecah. Cairan hijau menyembur ke tanah, dan tanah itu meraung seperti terluka. Segalanya berubah. Kampung Bunian bergetar, jeritan terdengar dari segala arah. Ratu Ular melolang marah, wajah cantiknya berubah menjadi sosok ular raksasa dengan taring tajam dan lidah bercabang. Kau memilih menentang takdir. Dika berlari. Ia menembus kabut, menembus tawa bunian, melompati jembatan tak terlihat, memanggil nama Tuhan di setiap langkahnya. Di belakangnya, kabut mengejar seperti tsunami. Ia bisa mendengar Arul berteriak, "Lari Dika, lari!" Cahaya terang muncul di depannya. Gerbang itu terbuka sekali lagi. Dan Dika terbangun di tengah jalan setapak, tubuhnya penuh luka dan lumpur. Ia terlentang di tengah kerumunan warga yang kaget melihatnya. "Astaga, itu yang hilang dari pendakian kemarin!" teriak seseorang. Tapi anehnya, kali ini semuanya kembali seperti dulu. Waktu belum berlalu bertahun-tahun, hanya satu malam. Dika dirawat, ditanya-tanya, tapi tak ada yang bisa ia ceritakan. Karena saat ia melihat ke ponselnya, ada foto terakhir. Ia bersama Reno dan Arul, tapi anehnya, wajah Ratu Ular muncul samar di belakang mereka, tersenyum. Dan di telinganya, suara gamelan masih terus terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Ia memang kembali, tapi separuh jiwanya tetap tinggal di sana.